Salah satu tuduhan yang sering dilontarkan kepada kelompok Salafi adalah bahwa mereka benci berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tudingan ini teman-teman muncul karena perbedaan cara dan sikap mereka dalam melaksanakan selawat dibandingkan dengan kelompok-kelompok lain, terutama dalam konteks perayaan Maulid Nabi, pembacaan selawat berjamaah dengan lantunan tertentu dan penggunaan lagu-lagu atau puji-pujian terhadap Nabi Muhammad SAW. Tapi benarkah tudingan ini? Apakah benar Salafi itu membenci salawat kepada Nabi Muhammad, ataukah ada kesalahpahaman yang besar dalam melihat manhaj atau metode mereka? Mari kita telah secara ilmiah, adil, dan terperinci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Dadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang benarkah Salafi itu membenci salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya tuduhan-tuduhan banyak. Seperti tuduhan bahwasanya Wahabi melarang bersalawat. Gimana melarang bersalawat? Tiap hari kita bersalawat. Teman-teman, apa itu salawat kepada Nabi? Salawat adalah doa dan pujian kepada Nabi Muhammad SAW yang disyariatkan dalam banyak dalil, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-56. Salawat memiliki bentuk yang diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW, seperti dalam sholat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang menarik di sini teman-teman untuk kita bahas, bagaimana pandangan Salafi tentang salawat. Kaum Salafi justru sangat menganjurkan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW sesuai dengan tuntunan yang diajarkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka tidak membenci salawat, bahkan menganggapnya bagian dari ibadah yang utama. Namun mereka menolak beberapa bentuk salawat yang dianggap tidak memiliki dasar dari Nabi atau bercampur dengan unsur-unsur bid'ah. Oleh karenanya tuduhan-tuduhan banyak. Seperti tuduhan bahwasanya Wahabi melarang bersalawat. Gimana melarang bersalawat? Tiap hari kita bersalawat. Kalau sholat di Masjid Nabawi, apakah khatibnya tidak pernah bersalawat? Salawat terus-terusan. Setiap bilang Nabi SAW, setiap bilang Nabi SAW, itu bukan bersalawat. Yang dilarang maksudnya salawat yang macam-macam, yang aneh-aneh, seperti salawat Fatih, barang siapa yang baca seperti khatam Quran 7 kali. Kemudian ini dari mana dalilnya seperti itu? Itu yang dilarang, salawat-salawat yang aneh-aneh yang dilarang. Perlu untuk kita ketahui bersama, di antara salawat yang dianjurkan oleh Salafi adalah seperti salawat Ibrahimiyah dalam sholat. Lalu sholawat saat disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, serta sholawat dalam doa, hingga sholawat di hari Jumat. Di antara ulama Salafi yang menganjurkan untuk bersalawat itu seperti Syekh bin Baz. Ia menulis tentang keutamaan sholawat dan anjuran memperbanyak sholawat di hari Jumat. Lalu Syekh Shalih Al-Fauzan, ia mendorong umat Islam agar membiasakan sholawat yang sahih. Dan Syekh Al-Albani, beliau menyusun buku khusus tentang redaksi sholawat yang benar berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Terus kenapa Salafi sering sekali dituduh membenci sholawat kepada Nabi? Tuduhan ini teman-teman biasanya muncul dari kesalahpahaman terhadap sikap kritis Salafi terhadap cara-cara bersalawat yang tidak sesuai dengan sunnah. Misalnya, Salafi tidak ikut sholawatan berjamaah dengan melodi tertentu.
karena itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad maupun para sahabat. Lalu Salafi menolak maulid Nabi yang diisi dengan lantunan sholawat. Itu dikarenakan mereka menganggap bahwa maulid itu adalah bid'ah dan sholawat yang dilantunkan kadang mengandung puji-pujian yang berlebihan, bahkan sampai melampaui batas, seperti menyebut Nabi Muhammad sebagai penyibak kesulitan, pemberi rezeki, pemberi syafaat tanpa izin, dan lain sebagainya. Bahkan Salafi tidak membaca salawat nariyah, badar, atau salawat fathah. Itu karena teman-teman, mereka hanya mau membaca salawat yang sahih dan berasal dari Nabi Muhammad SAW. Yang jadi sebuah pertanyaan besar, bagaimana sikap Salafi terhadap bid'ah di dalam salawat? Salafi membedakan antara salawat yang disyariatkan, yaitu dianjurkan dan diamalkan. Adapun salawat yang bid'ah maka itu ditinggalkan, karena bisa merusak kesucian dalam ibadah. Adapun sholawat bid'ah menurut Salafi itu seperti salawat dengan pujian yang berlebihan kepada Nabi Muhammad SAW hingga seperti menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dengan jumlah dan waktu yang ditentukan tanpa dalil, salawat dengan iringan musik, tepuk tangan, dan tarian. Sampai joget-joget. Menurut Salafi, mengada-ngadakan bentuk salawat yang baru tanpa dalil justru bisa mengurangi keikhlasan dan melanggar sunnah Nabi Muhammad SAW. Perlu untuk kita ketahui bersama teman-teman, Salafi memiliki sikap tersendiri terhadap salawat seperti dalam khutbah Jumat. Mereka menyebut salawat dengan redaksi yang sahih. Dalam kajian atau ceramah, setiap kali mereka menyebut nama Nabi Muhammad, mereka mengucapkan salawat. Dalam zikir harian mereka membaca salawat sesuai yang dicontohkan di dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan dalam buku-buku mereka terdapat bab-bab khusus tentang keutamaan dan anjuran bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan Salafi itu tidak benci kepada salawat kepada Nabi. Justru mereka sangat menjunjung tinggi perintah untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Namun dengan cara yang benar dan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Tuduhan bahwa mereka membenci salawat adalah fitnah yang lahir dari ketidaktahuan atau sentimen kelompok. Yang ditolak oleh Salafi adalah salawat yang tidak berdalil, salawatnya mengandung gulu atau berlebihan, salawat yang dijadikan ritual rutin tanpa tuntunan Nabi Muhammad SAW. Bagi Salafi teman-teman, cinta kepada Nabi bukan ditunjukkan dengan puji-pujian tanpa batas, tapi dengan ketaatan dan ittiba kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Mari kita memahami perbedaan dengan adil dan ilmiah. Jangan mudah menuduh tanpa ilmu. Jika memang cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka cintailah beliau dengan mengikuti tuntunan beliau dalam segala hal, termasuk bersalawat. Katakanlah Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, Nabi Muhammad. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Al-Quran Surah Ali Imran ayat ke-31. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.